Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 11 Hukum Adat kelas D. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nurania dengan NPM akhir 197. Saya Farli Darani dengan NPM akhir 330. Saya Azrazia Banitia dengan NPM akhir 085. Saya Endial Fitriani Veronica dengan NPM 293. Baik, di sini kelompok kami akan meliput dan mewawancarai kegiatan upacara adat, Tawur Agung Kesanga, dan pawai ogoh-ogoh yang akan dilaksanakan di Pura Jagad Dumadi, Gresik, Jawa Timur. Berikut hasil dari laporan wawancara kami. Let me tell you. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and it fit good, so I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like Soviet blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with you? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no picture. You want me? Go figure. To the back. Oke Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Rania, saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menanyakan seputar ogoh-ogoh. Siap. Pertama, apa makna dan tujuan dari pawai ogoh-ogoh dalam perayaan Nyepi di Gresik ini? Ya, jadi sebenarnya kan pawai ogoh-ogoh ini salah satu serangkaian dari acara Hari Raya Nyepi yang kita mulai dari tanggal 21 kemarin. Kita mulai untuk mengambil tirta untuk dijadikan sebagai tirta ketika proses melasti yang ada tanggal 23. Lah pada hari ini bertepatan pada tanggal 28 Maret bertepatan dengan pawai ogoh-ogoh. Jadi pawai ogoh-ogoh besoknya Nyepi, terus minggu nanti kita Mbak Geni. Jadi pawai ogoh-ogoh ini salah satu serangkaian ya. Jadi kita kan membuat ogoh-ogoh ini ya gitu. Jadi ogoh-ogoh ini dilambangkan sebagai sosok buta kala. Sosok yang buruk lah intinya lah. Jadi harapannya kan ogoh-ogoh ini kita arak untuk keliling desa, untuk membersihkan desa agar roh-roh jahat itu harapannya masuk ke dalam ogoh-ogoh yang nantinya setelah acara ini kita bakar, kita musnahkan. Jadi besoknya ketika kita melakukan catur berata penyepian itu benar-benar kita bisa melaksanakannya dengan hikmat tanpa ada gangguan dari hal-hal yang negatif. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan ogoh-ogoh dilakukan oleh komunitas? Jadi ogoh-ogoh Asungkara ya, tahun ini ogoh-ogohnya jauh lebih bertambah daripada di tahun lalu. Kalau tahun lalu mungkin hanya 9, kalau tahun ini hampir 16 ogoh-ogoh. Jadi peminatnya di sini yang membuat itu dari masing-masing banjar. Jadi masing-masing banjar itu kayak apa ya? Ada perkumpulan umat Hindu daerah tersebut. Itu rata-rata memang ada dari Banjar juga, ada juga dari teman-teman pemuda-pemudi di sini juga, ada juga yang dari umat Muslim juga. Jadi di sini yang membuat itu bukan hanya umat Hindu saja, tapi yang Muslim, mereka sangat toleransi sekali dengan acara ini. Dan pawai ogoh-ogoh ini harapannya dari umat Desa Laban di sini ini sebagai salah satu sarana bahwasanya pemersatu antar umat beragama. Kan di Desa Laban ini kan desa Pancasila juga, seperti itu. Terus apa ada tantangan dalam pembuatan ogoh-ogoh ini atau pawainya? Kalau tantangan pembuatan ogoh-ogoh selama ini masih belum ada ya. Asungkara bisa dilihat nanti hasilnya ya, dari tahun ke tahun cukup berkembang dan bisa dilihat bisa dilihat anatominya, terus bentuknya, gayanya sudah semakin tahun semakin bagus dan berkembang. Untuk tantangannya sebenarnya ini kan acara yang bisa jadi adalah salah satu ikon yang ada di Kabupaten Gresik ya, yang disebut sebagai kota santri, tapi ada perkumpulan umat Hindu nih di Gresik Selatan gitu. Tapi intinya kendalanya ya kita masih belum mendapatkan support sama sekali sih dari Dinas Pariwisata, dari pemerintah Kabupaten Gresik. Mereka belum support sama sekali dalam bentuk dana maupun apapun itu ya ke kami. Jadi kita
murni dari apapun yang kita lakukan di sini swadaya dari umat Hindia Salaban dan juga murni dari sponsorship yang kita cari. Seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas. Iya. Apakah ada tema khusus yang diangkat dalam pawai tahun ini? Sebenarnya setiap tahun itu kita untuk pawai ogoh-ogohnya sebenarnya tidak ada. Jadi ya sama lah setiap tahunnya. Hari Raya Nyepi saya lupa, nanti bisa dicari ya tema terkait Hari Raya Nyepinya seperti apa, karena kita mengikuti dari tema yang ada di pusat. Kalau misalkan pawai ogoh-ogohnya ya sama sih, nggak ada ogoh-ogohnya harus bentuk seperti apa, ini seperti apa, nggak ada sih. Jadi setiap tahun ya pawainya ya pawai ogoh-ogoh seperti ini gitu. Baik Mas, terima kasih ya atas wawancaranya. Sama-sama. Semoga lancar acaranya ya. Amin, terima kasih. Kira-kira pembakarannya jam berapa ya Mas? Nanti ini kan kita start mulai jam 6, nanti kita pembukaan terlebih dahulu, nanti pembakaran biasanya estimasi jam 10-an lah. Jam 10 sampai setengah 11. Jadi setelah selesai nanti umat Hindu melakukan pawai ogoh-ogoh, nanti kita pulang ke rumah, kita biasanya kan mandi, makan sahur lah ya kalau biasanya. Kalau orang muslim kita sahur lebih dahulu sebelum kita melakukan catur berata penyepian besok puasa 24 jam. Semoga lancar ya Mas nyepinya. Terima kasih. Iya. Siap Bapak, perkenalkan saya Zia dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Hukum. Di sini sedang menjalankan tugas hukum adat. Nah, di sini mungkin bisa perkenalkan dulu Bapak, namanya siapa? Nama saya Bapak Arifin, pemangku sini, Pura Caket Mati. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Bapak. Baik. Kira-kira apa ya makna simbolis dari setiap rangkaian acara dalam upacara Taur Agung Kesanga ini? Gini, dalam ajaran agama Hindu, di Weda itu sudah dijelaskan bahwasanya Taur Agung itu istilahnya pembersihan Buana Agung dan Buana Alit. Ya maksudnya makanya tadi pagi ada acara pecaruan sama film. Karena ini pas bulan purnama tenggelam film. Makanya kalau menurut filsafia itu kita di Taur Kesanga ini antara bulan, matahari dan bumi itu lurus. Makanya diadakan acara upakara. Nah kita sebetulnya simbolis dari itu semua kita menyelaraskan Islam krosmas itu ya. Sama itu biar sejajar, biar lurus ya, biar mendapat kedamaian. Makanya upacara agama Hindu pasti mau menghadapi hari raya Nyepi pasti ada acara Taur Agung. Itu maksudnya. Simpel-simpel aja, nanti damai sendiri ya. Siap Bapak. Selanjutnya bagaimana sih peran pemangku adat dalam pelaksanaan upacara ini Bapak? Kalau peran pemangku memang utama ya, karena rangkaian hari raya Nyepi itu kan banyak. Sebelum kita mengadakan Taur Agung atau Mecaruan, kita kan sudah melaksanakan melasti dulu. Di kemarin hari apa ya dia? Itu ada minggu yang lusa, itu ada acara melasti. Setelah melasti nanti kan ya ini acara Taur Kesanga, ya ada arahan ogoh. Itu dilanjutkan nanti setelah itu mau puasa poso ya, terus ngembak ini terakhir sembayangan. Itu makanya peran pemangku ya otomatis ya pertama karena semua itu memakai upakara. Kalau tidak ada pemangku ya nggak bisa jalan, karena di Hindu kan begitu dari semua kalau ada upakara ada upacara pasti ada upakara, ada bebantanan begitu. Selanjutnya apa sih yang menjadi harapan atau doa yang disampaikan selama upacara Taur Kesanga ini Bapak? Kami berdoa yang pertama alam semesta jagat ini mendapat kedamaian, ketentraman, ya kan? Supaya keseimbangan alam ini dengan manusia, dengan semua ciptaannya itu seimbang. Makanya kita membersihkan Buana Agung dan Buana Agung itu alam semesta, Buana Alit itu yang di diri kita. Lah maksudnya Pak Mangku, harapan Pak Mangku berdoa ya tetap ya. Semoga umat manusia, kita bukan menyebut orang Hindu, semua umat manusia bahkan ciptaannya yang lain mendapat kedamaian, ketentraman itu. Harapan kita gitu. Jadi kita enggak kok pihak sana pihak. Memang ajaran agama ini kan begitu.
kita harus mencari keseimbangan. Makanya Sarwa Prani itu semua ciptaan semoga mendapat kebahagiaan. Dan harapan Pak Mangku semoga ya bukan umat Hindu semua di dunia ini mendapat kedamaian. Kalau kita damai kan tentram. Apapun yang kita kerjakan enak juga. Buat apa? Makanya banyak ajaran agama Hindu itu ya banyak yang jelaskan. Ada Tapa Masih, ada Trita Karana, ada Pancasrada, banyak sekali. Basudewa Kutumbakam, kita semua saudara. Kalau Tapa Masih, kamu adalah aku adalah kamu. Trita Karana, hendaknya seorang manusia baik berhubungan dengan yang Maha Pencipta, dengan alam, dengan lingkungan. Nah, makanya intinya di dalam acara ini kita menyelaraskan. Terima nggak diterima ya nanti ketulusan kan. Cuma kita kembali ketulusan aja. Kalau kita berdasarkan tulus dengan mengaturkan bakti, ya meskipun kita sembahyang kalau nggak tulus kan nggak diterima. Tuh. Makanya harapan Mahfud tetap semoga. Makanya ada kata Om Santi 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 Om 3 kali. Damai di dunia, damai di hati, damai selalu. Baik, terima kasih nggak Bapak atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih.